Diam. Udah, ayo kita mulai ya semua. Kita mulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai, kita bernyanyi dan berdoa dulu. Nanti yang pimpin doa Justin ya. Oke, kita mulai, kita bernyanyi terlebih dahulu. Semua anak-anak yang ada di rumah boleh mengikuti bernyanyi lagu yang kita dengar bersama.
Ayo Justin pimpin doa. Tuhan, sekarang kami ingin belajar, berkatikanlah kami, semoga jaringan milik kami ini baik, dan semoga pelajaran ini berjalan dengan lancar. Dan semoga penyakit ini pergi dari sini. Sekarang kami ingin belajar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, makasih Justin. Baik, anak-anak kelas 5, kita akan memulai pelajaran kita, materi kita pada hari ini, yaitu kita masuk bab 12, ya. Bab 12 halaman 78. Ayo anak-anak. Cetak ya, Pak? Iya. Halaman berapa, Pak? Halaman 78. Oke. Kita lihat tentang hidup dipimpin Roh Kudus. Nah, materi-materi kita sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah pribadi yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menolong kita. Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak kelas 4, kelas 5, hari ini bagaimana Roh Kudus bekerja untuk memimpin kita, ya, memimpin kita kepada jalan yang benar, memimpin kita kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana hidup, bagaimana orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat dari materi kita ini, ya. Coba kita lihat di halaman 79, ya. Dimulai dari bagian A, dikuasai untuk taat. Oke, halaman 79, dikuasai untuk taat. Oke, Mr. Ninta Florencia membacakan halaman 79 bagian A. Ayo Florencia baca dengan suara yang keras, yang lain ikuti. Oke, silakan. Kamu pernah bermain plastisin? Plastisin sejenis lilin yang tak bersumbu, dibuat sebagai bahan dasar permainan anak-anak. Plastisin dapat dibentuk menjadi apapun warnanya, sangat hasil karyanya pun tidak akan berubah bentuk kecuali kamu mengubahnya ke bentuk lain. Atau pernahkah kamu melihat penjualan pekerjaannya adalah membuat bejana, tebingkar guci dan sebagainya? Bahan yang diperlukan adalah tanah liat. Tanah liat harus dalam keadaan basah, bersih dari pasir dan unsur-unsur lain. Tanah liat tidak dapat menjadi guci yang indah bila penjunan tidak membersihkannya. Demikian juga dengan orang percaya. Tidak ada orang yang dapat menaati perintah Allah tanpa dibersihkan dulu. Hidup orang berdosa harus dibersihkan dari segala dosa dan semua hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat melakukannya. Setelah dibersihkan, barulah orang percaya dapat menaati Allah. Roh Kudus menguasai hati dan seluruh hidup manusia agar manusia menaati firman Allah. Oke, sampai di situ dulu. Nah, terima kasih Florencia. Untuk materi kita mengenai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang
taat kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah dan mengerti apa yang Tuhan kerjakan, itu adalah ciri-ciri orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ciri-ciri orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidupnya taat, hidupnya dengar-dengaran, hidupnya mengikuti nasihat, mengikuti perintah. Ya, tidak ada orang yang dapat menaati perintah Allah tanpa dibersihkan dulu. Nah, kemarin-kemarin materi kita sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang ya dosa. Nah, dosa adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, dosa apapun itu. Ya, dosa mencurikah, dosa berbohongkah, dosa melawankah, ya, dosa mengejek teman itu, dosa menyontekkah, ya, dosa emosi, marah-marah, ya, dan lain sebagainya. Jadi, orang yang hidup di dalam dosa, maka dia tidak bisa melihat dan tidak akan masuk ke surga. Kenapa? Karena di surga adalah tempat yang maha kudus, tempat yang maha suci. Tidak ada di sana dosa, tidak ada manusia yang berdosa di sana. Yang ada di sana adalah orang-orang yang hidupnya kudus, hidupnya suci, hidupnya bersih. Nah, anak kelas 5 perhatikan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus dibersihkan dulu, ya. Alkitab mengatakan semua manusia di muka bumi ini telah berdosa, telah kehilangan Allah, kemuliaan Allah. Nah, oleh karena itu kita harus dibersihkan dulu. Nah, caranya bagaimana, Mister, supaya saya dibersihkan, supaya saya dibereskan? Caranya adalah kita harus percaya dan mengaku kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan. Karena Tuhan Yesus adalah hidup yang akan diberikannya kepada kita. Ya, kalau kita percaya kepada Dia, maka kita memperoleh hidup yang baru, hidup yang kekal. Nah, jadi kita semua anak-anak kelas 5, Bapak juga, kalian juga harus dibersihkan dulu. Apanya yang Bapak dibersihkan? Saya kan mandi tiap hari, Pak, 3 kali sehari pun. Ya, pagi, siang, sama sore. Nah, bukan masalah bersih tidak bersih bagian tubuhnya. Yang dibersihkan itu hatinya, hidupnya. Ya, itu yang dibersihkan tiap hari. Supaya kita apa? Supaya kita boleh menaati perintah Allah. Anak kelas 5, ya, kita harus dibersihkan dulu baru kita bisa taat. Oke, perhatikannya sekarang. Manusia berdosa harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib hanya untuk apa? Dosa Bapak dan dosa kalian anak-anak kelas 5. Ya, Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, supaya apa? Supaya manusia, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, manusia berdosa tidak bisa melihat Allah. Ya, kemarin kita sudah belajar kan, ya, dosa itu tidak bisa melihat Allah, tidak bisa berkenan kepada Allah, tidak bisa berjumpa kepada Allah, tidak bisa masuk ke surga. Nah, harus dibersihkan. Nah, manusia berdosa tidak bisa berjumpa dengan Allah. Kan bagaimana Bapak berjumpa dengan Allah? Kan saya tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah melihat Yesus, tidak pernah melihat Allah. Suaranya juga saya tidak pernah melihat, Bapak. Yang saya lihat tiap hari itu adalah muka Bapak Ibu guru, muka orang tua, ya. Yang saya dengar tiap hari adalah ada penjelasan dari guru. Nah, kita bisa melihat berjumpa dengan Tuhan kalau kita
hatinya bersih, ya. Hatinya bersih, hatinya baru, hatinya lemah lembut, hatinya suci, hatinya tidak marah-marah, hatinya tidak emosian. Nah, jadi harus dibersihkan ya. Sekarang anak-anak kelas 5 ya, bersihkan hidup kalian ya. Dari apa? Dari dosa. Dosa apa itu? Dosa mencuri kah itu? Ya, dosa melawan kah itu? Dosa memberontak kah itu? Memukul kah itu? Dan lain sebagainya. Ya, kita harus bersihkan itu. Nah, selanjutnya perhatikan. Kita lihat sekarang manusia, ya. Manusia setelah dia dibersihkan dari dosanya, maka dia bisa menaati Allah dan melakukan kehendak Allah. Nah, perhatikan ya. Jadi setelah kita tadi sudah dibersihkan, ya, dibersihkan, diperbaharui, ya, maka kita bisa menaati Allah dan melakukan kehendak Allah. Apanya Bapak yang dibersihkan? Yang dibersihkan tadi adalah dosa kita. Nah, bagaimana Bapak supaya dosa saya dibersihkan oleh Tuhan? Caranya adalah kita harus percaya kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan terus berdoa, terus belajar untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Maka kita bisa melihat Allah dan kita bisa melakukan kehendak Allah. Nah, sekarang Bapak mau tanya kepada Justin dulu. Coba Justin, apa saja kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Apa saja? Coba sebutkan. Yang Tuhan ingin kita lakukan apa saja yang baik? Ayo, silakan Justin. Coba sebutkan. Memberi kebaikan. Apa? Memberikan contoh yang baik. Ya, memberikan contoh yang baik. Bagus. Dalam hal apa misalnya Justin? Contoh apa misalnya? Membantu orang kesusahan, tidak mengejek orang lumpuh, tidak suka memukul, tidak suka berantem. Oke. Berarti membantu orang, memberikan contoh kepada orang ya, menolong orang. Oke, bagus. Itu Tuhan mau, itu Tuhan suka kalau kita anak-anak ya menolong orang, membantu orang. Ayo, misalnya Florencia, apa Florencia? Yang Tuhan kehendakin untuk kita lakukan, apa? Coba sebutkan Florencia. Pak, tadi soalnya apa sih Pak? Nah, soalnya adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendakin untuk kita lakukan. Seperti tadi sudah dijawab oleh Justin, menolong orang, memberikan contoh kepada orang. Nah, itu kan yang Tuhan mau. Oke, apa lagi? Florencia. Tidak berbuat dosa. Apa? Besar suaranya nih. Apa? Tidak berbuat dosa. Tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa. Oke, boleh. Ayo, Cyril Novian apa? Coba bersuara. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, bagus. Oke, ya, bagus ya. Sekarang si Christian, apa Christian? Menolong orang yang sering diejek. Apa? Yang besar suaranya, yang besar kurang dengar. Menolong orang yang sering diejek. Menolong orang yang sering diejek. Oke, bagus, baik. Oke, sekarang si Clarissa, apa Clarissa? Halo Clarissa, ada Clarissa di sini? Ada. Ayo, sebutkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mengutamakan kehendak Allah. Apa? Besar suaranya deh. Mengutamakan kehendak Allah. Mengutamakan kehendak Allah seperti apa? Contohnya seperti apa? Tidak mementingkan keinginan kita. Apa? Tidak mementingkan keinginan kita.
Oh, betul, bagus. Tidak mementingkan diri sendiri, keinginan kita. Oke, bagus. Oke, Filber. Halo Filber, apa Filber kira-kira menurut Filber yang kita lakukan, yang Tuhan suka, yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Menaati perintah Tuhan. Iya, dalam hal apa? Contohnya seperti apa? Menaati dalam hal apa? Menaati dalam berdoa kepada Tuhan. Berdoa? hidup roh Allah pun. Hah? Berdoa ya? Oke, Ya. berdoa. Ya. Oke, berdoa. Menurut siapa lagi ya? Excel. Halo Excel. Iya, Pak. Apa kira-kira yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, Excel? Takut akan Tuhan. Apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Oke, bagus. Ada contohnya, coba kasih contohnya bagaimana hidup takut akan Tuhan, Excel. Seperti apa misalnya? Selalu taat kepada Tuhan. Ya, selalu taat kepada Tuhan. Oke, bagus. Nah, semua yang kalian sebutkan tadi itu adalah ya hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan dalam diri kita, dalam hidup kita. Ya, kalau kita taat, hidup takut akan Tuhan, menolong orang, membantu orang, tidak mementingkan diri sendiri, itu Tuhan mau, itu Tuhan suka. Misalnya Tuhan lihat, Firstian tadi pagi dia menolong orang, membantu orang. Bagus, good. Dia lihat Excel. Excel tadi pagi dia membaca Alkitab, berdoa, taat kepada orang tua. Itu bagus. Nah, itu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oke. Perhatikannya, dengarkan. Roh Kudus menguasai hati dan seluruh hidup manusia agar manusia menaati firman Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu hadir, ya, menguasai hati kita. Nah, coba pegang hatinya. Ada nggak Roh Kudus? Ya, kalau belum ada berarti hati kamu belum bersih, belum beres. Tapi kalau ada Roh Kudus, maka hati kita adalah hati yang damai, hati yang taat, hati yang lemah lembut, hati yang suka membagi, suka menolong, suka mendoakan orang, suka baca firman, suka berdoa, suka bernyanyi, suka berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Itulah tujuan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Nah, ya. Jadi Roh Kudus menguasai hati kita, menguasai seluruh hidup kita, ya, agar kita menaati firman Tuhan. Karena kenapa? Kita ini manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan keinginan, ya. Kita tidak mampu, ya, menaati firman Allah. Kita tidak mampu mengerti, kita tidak mampu melakukan firman Allah. Nah, itu sebabnya Roh Kudus datang dan hadir untuk memberikan kita kekuatan supaya kita bisa mampu menaati firman Allah. Ya, oke. Yang ketiga, Roh Kudus membersihkan kita dari dosa-dosa dan memulihkan hidup lama kita menjadi hidup baru. Luar biasa ternyata Roh Kudus. Ya, dia bersihkan kita. Ya, dia bersihkan Florencia, dia bersihkan Christian, dia bersihkan Excel, dia bersihkan Clarissa, dia bersihkan Filber, dia bersihkan Justin, semua anak kelas 5, Bapak juga. Roh Kudus membersihkan kita. Oke? Membersihkan seluruh kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita hidup baru. Nah, apa maksudnya Bapak? Apa artinya Bapak hidup baru? Hidup baru artinya hidup yang sudah diperbaharui. Artinya apa? Hati kita bukan hati yang lama lagi. Ya, hati kita bukan hati yang penuh, ya, kotoran lagi, ya, tapi hati kita sudah bersih dan kita sudah bisa menaati, bisa melakukan firman Tuhan. Oke, sekarang perhatikan mengenal Roh Kudus. Oke, manusia tidak dapat hidup benar. Manusia tidak dapat hidup benar karena Roh Kudus, ya. Karena dosa. Ya, manusia lebih senang. Manusia tidak dapat hidup benar karena dosa. Manusia lebih senang berbuat dosa daripada melakukan benar. Nah, ini dia ya.
Ada banyak anak-anak ya, dia lebih suka melakukan dosa, ya, suka mencuri, suka berbohong, suka mengejek, suka apa lagi? Suka mengucapkan kata-kata kotor. Seperti apa misalnya? Bego lu, anjing lu, babi lu. Itu lebih suka ngomong-ngomong gitu daripada suka melakukan kebenaran. Nah, ini orang yang tidak dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau seandainya Kristen, aku luar biasa, aku hebat, aku menang. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam dirinya. Lalu apa lagi? Lebih mudah berbohong daripada berkata jujur. Nah, ini ya lebih suka berbohong, ya, lebih suka berbohong daripada jujur. Apalagi? Tetapi Allah mengasihi manusia dari dosa-dosanya, ya. Allah mengasihi kita dari dosa-dosa kita. Roh Kudus menolong manusia sehingga dapat berbuat benar, ya. Kita bisa melakukan yang benar, kita bisa melakukan yang adil, kita bisa melakukan yang Tuhan kehendaki kalau ada Roh Kudus yang menolong kita. Ya, Roh Kudus menolong manusia untuk apa? Mengampuni sesama. Ya, memaafkan sesama, mengampuni sesama. Itu pekerjaan siapa? Bukan pekerjaan kita, tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, dia memberikan kita kehidupan yang memaafkan sesama, mengampuni sesama, membantu sesama, menolong sesama. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Kita akan lihat tentang Roh Kudus, ya, atau Roh Allah yang ada pada Daud, menolong Daud sehingga tidak berbuat dosa lagi. Nah, ada kisah, ada cerita ini. Perhatikan ya. Perhatikan, oke? Perhatikan, kita lihat ceritanya di bagian B, ya. Di bagian B halaman 80. Oke. Kita lihat halaman 80 bagian B. Baca Christian, besarkan suaranya. Silakan Christian. Manusia tidak dapat hidup benar karena dosa telah menguasainya. Manusia lebih senang berbuat dosa daripada melakukan kebenaran. Lebih mudah berbohong daripada berkata jujur. Tapi Allah Maha Kasih, terus menolong manusia sehingga dapat berbuat benar. Bahkan sanggup mengasihi orang yang pernah menyakiti hatinya. Dapat mengampuni orang yang pernah memfitnahnya. Ia dapat melupakan semua rasa sakit di hati, bukan karena kemampuan seorang manusia, melainkan karena Roh Kudus yang memberi kemampuan untuk melakukan semua. Daud mendapat kesempatan untuk membalas perbuatan jahat Saul kepadanya. Saat Saul sedang mengejar untuk membunuh Daud, Saul masuk ke dalam gua. Daud sebenarnya dapat membunuhnya. Lalu berkatalah orangnya kepada Daud, "Dan tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyebabkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. 1 Samuel ayat 24. Lanjut. Meskipun Saul berbuat jahat kepadanya, Daud tidak ingin menjamah orang yang diurapi Tuhan. Roh Allah yang ada pada Daud menolong Daud sehingga tidak berbuat dosa. Hanya Roh Kudus yang dapat memberi manusia kemampuan kepada manusia untuk mengampuni, melupakan kesalahan orang lain, tetap senyum kepada orang yang kasar, ramah kepada semua orang, dan menanggung kesusahan dan sukacita.
Oleh sebab itu manusia harus mengandalkan Roh Kudus, jangan mengandalkan manusia. Allah tidak berkenan kepada orang yang sombong mengandalkan dirinya sendiri. Allah membuat hasil orang yang hidup mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Oke, sampai di situ. Terima kasih, Christian. Oke, dengarkan ya. Nah, ada satu kisah yang di dalam Alkitab, yaitu kisah Daud, ya. Daud dan Saul. Oke, perhatikan. Semua buka kamera ya, lihat. Nah, anak kelas 5 dari cerita kisah Daud dan Saul. Saul itu adalah raja di Israel, ya. Saul itu raja. Dia adalah pemimpin paling tertinggi. Dia dipilih oleh rakyat untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi Raja Saul ini tidak suka sama Daud, ya. Kenapa tidak suka sama Daud? Karena ketika mereka berperang, ketika mereka bertempur melawan bangsa Filistin, nah, lalu ada satu tentara yang paling hebat, tidak pernah kalah, dan tidak ada orang yang berani mengalahkan atau berani menyentuh dia. Siapa namanya orang tentara Filistin itu yang paling hebat itu? Kelas 5. Siapa? Goliat. Dia adalah tentara Filistin yang kuat sekali. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan. Raja Saul pun tidak bisa mengalahkannya. Nah, yang mengalahkannya hanya ada satu, yang orangnya kecil, ya. Siapa dia? Daud. Ya, Daud. Dia adalah orang yang mampu mengalahkan Goliat yang badannya bisa sampai lebih 2 meter. Tinggi sekali. Bapak aja 1,60 meter. Kalau Goliat 2 meter, wah, bisa dilangkahinya kita ini ya. 2 meter, tinggi sekali. Nah, perhatikan ya. Akhirnya Saul tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada Daud. Justru dia apa? Dia ini marah dan kesal, kecewa, bahkan ingin membunuh Daud. Dia kesal sama Daud. Iri. Iya, betul, kesal. Aduh, ini sebenarnya roh yang ada dalam diri Raja Saul. Roh apa ya? Bukan roh Allah berarti. Bisa roh hantu atau roh setan ya, atau roh kuda yang ada dalam diri dia ya. Ya. Oke. Meskipun Saul berbuat jahat kepada Daud, ya, Daud tidak ingin menjamah orang yang diurapi Tuhan dan tidak membalas perbuatan Saul kepadanya. Nah, perhatikan ya. Jadi Saul itu orang yang diurapi. Jadi di bangsa Israel itu kalau sudah mau jadi raja harus diurapi. Diurapi artinya dikasih minyak bahwa ini raja. Ya, ini pilihan Tuhan. Tidak boleh dibunuh atau tidak boleh diapain, tidak boleh. Ini raja. Nah, perhatikan. Tapi kok bisa raja begitu ya, membunuh orang? Kok raja hatinya benci kepada orang? Nah, jangan-jangan bukan Roh Kudus yang ada dalam hatinya, bisa-bisa roh kuda, atau roh kambing behembe, ya. Sehingga Saul ini marah dan benci sekali kepada Daud. Lalu ceritanya adalah, perhatikan ya anak-anak, ketika Saul berbuat jahat, ya, dia ingin membunuh Daud, ya, dia ingin menghancurkan Daud. Daud tahu kalau Saul membunuh dia, ya, Daud tahu kalau Saul membunuh dan menghancurkan hidupnya. Tetapi apakah Daud membalas dendam sama Saul? Ya, apakah Daud membalas ingin juga membunuh Raja Saul? Tidak. Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Meskipun Saul berbuat jahat kepada Daud,
Daud tidak ingin menjamah. Menjamah artinya tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan dan tidak membalas perbuatan Saul kepadanya. Nah sekarang pertanyaan Bapak, perbuatan Saul ini baik nggak sama Daud? Halo? Tidak baik. Tapi Daud membalas nggak perbuatan Saul kepadanya? Tidak, betul. Nah kenapa? Sekarang Bapak mau tanya, siapakah yang dipimpin oleh Roh Kudus? Raja Saul atau Daud? Daud. Nah, kenapa Daud? Coba ceritakan. Karena Daud tidak membalas kejahatan oleh Saul. Betul, tapi kalau Saul tadi apa? Roh apa yang ada dalam hidupnya? Sehingga dia bisa Roh jahat. iya betul berbuat jahat. Nah, ya, jadi kita harus bisa mempelajarinya dari Daud dan dari Saul. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kamu mau memilih yang mana? Raja Saul atau Daud? Daud. Oh, iya betul. Oke, good, bagus. Lanjut, kita lanjut lagi ya. Perhatikan kelas 5 ya. Roh Kudus, ya. Manusia harus mengandalkan Roh Kudus, ya. Artinya apa? Kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Kita harus bergantung kepada Dia. Kita harus memohon kepada Dia. Kita harus bersyukur dan berdoa kepada Dia. Itu artinya mengandalkan, ya. Misalnya ketika kita berdoa, Roh Kudus bantu saya. Ketika kita ujian misalnya atau ulangan, Roh Kudus tolong saya, berikan aku hikmat, berikan aku ingatan supaya aku bisa mengingat pelajaran. Nah, harus bergantung, itu artinya mengandalkan Roh Kudus. Oke? Mengandalkan Roh Kudus artinya berserah kepada Roh Kudus. Ya, jangan mengandalkan manusia. Nah, jangan mengandalkan manusia. Karena kenapa? Manusia pasti mengecewakan, ya, pasti menyakiti kita, pasti berbuat curang, berbuat salah kepada kita. Tapi kalau Roh Kudus tidak, dia sangat lemah lembut, dia setia, dia ada bersama dengan kita. Oke. Nah, Allah tidak berkenan kepada orang yang sombong. Nah, ya, Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Sombong artinya apa? Ya, oh, saya hebat. Jangan diganggu saya ini pintar, saya ini cerdas. Ya, sombong, ya. Tidak mau dinasehati, tidak mau ditegur, tidak mau dibimbing, tidak mau diajar. Sombong hatinya, sombong bang. Kalau jalan pun kayak preman. Wow, kayak preman. Nah, Allah tidak suka begitu. Ya, Allah tidak senang orang-orang yang sombong. Ya, Allah membuat berhasil orang yang apa? Mengandalkan Roh Kudus. Oh, jadi Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati Bapak ketika mengandalkan Roh Kudus. Ya, Tuhan memberkati kalian juga ya ketika mengandalkan Roh Kudus. Nah, sekarang ada satu video Bapak putar dulu tentang Roh Kudus. Oke, supaya anak-anak boleh bisa mengerti tentang ini. Oke. Roh Kudus. Tunggu ya. Bapak putar dulu videonya. Nah, kita harus benar-benar mengandalkan dan percaya kepada Roh Kudus, ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bekerja, ya. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kita, ya, apa? Memberikan kita kekuatan setiap hari, ya. Oke. Jika kita pernah mendengar frase Kelihatan? Sudah kelihatan belum? Belum, cuman kelihatan Oke. yang kelihatan bapaknya dong. Dah. Sudah kelihatan? Oke, kita saksikan. Aduh, kok pada hilang dia? Wow.
Oke, ini ya. Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibrani-nya adalah ruach. Ruach? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan, yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruach. Oke, Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya, bukan? Di dalam? ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam, itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruach. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Bezalel, dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia mengembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan, dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru, yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita ya. Ya, Tuhan ingin kita melakukan ya dan berbuat
apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oke? Oke. Sekarang kita masuk ke bagian C. Ya. Bagian C, melakukan kebenaran. Ya. Sudah, ayo bukunya dibuka. Bagian C sekarang ya. Melakukan kebenaran. Ayo, Seri Noven, bacakan dengan suara yang keras. Melakukan kebenaran. Sugianto termenung di teras rumahnya. Ia bersahabat dengan Suci sejak di bangku TK. Sugianto tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Suci anak orang kaya, tapi Suci bersahabat dengan Sugianto. Sore ini Suci akan merayakan ulang tahunnya yang ke-11. Suci berulang kali mengingatkan Sugianto agar hadir tepat waktu. Setelah Suci pergi, Sugianto termenung. Ia tidak punya baju bagus. Ia tidak bisa membeli hadiah untuk sahabatnya. Setiap Suci ulang tahun, Sugianto tidak pernah hadir. Tahun ini Suci ingin sekali sahabatnya hadir. Sugianto berjanji akan hadir, tetapi Sugianto juga tahu bahwa ia tidak akan hadir. Sugianto hanya ingin menyenangkan Suci sahabatnya. Lain halnya dengan Melani. Setiap kali ulangan tiba, ia punya kesibukan tersendiri. Kertas kecil berisi catatan pelajaran selalu dibawa ketika ulangan. Melani tidak pernah belajar, tetapi ia memperoleh nilai cukup memuaskan. Ayah dan ibunya bangga karena putri mereka berprestasi hingga suatu hari Ibu Sri menemukan kertas kecil berisi catatan pelajaran di bawah kelas ulangannya. Betapa kecewa guru yang mengajarnya. Betapa sakit hati ayah dan ibu. Ternyata selama ini mereka dibohongi oleh putri kesayangan mereka. Aku hanya ingin membanggakan ayah dan ibu. Setelah berbisik, Melani menjelaskan. Melani berbohong demi memperoleh nilai bagus, tetapi tindakan ini salah. Berbohong demi kebaikan adalah dosa dan akan menyakiti hati orang lain. Jadi apapun alasannya, berbohong demi kebaikan adalah dosa. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal ini. Alkitab mengajarkan jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal 5 ayat 3. Tidak ada orang berdosa bisa hidup benar, hanya Tuhan yang benar. Namun orang yang telah ditebus akan memiliki kekuatan untuk hidup benar karena Kristus yang menguasai hidupnya. Roh Kudus yang diam dalam hidupnya akan menuntun orang yang sudah diselamatkan untuk berbuat kebenaran. Ini bukan untuk dirinya sendiri, melainkan agar orang lain memuliakan Tuhan. Dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang hidup benar di hadapan Tuhan. Terus? Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Ia diangkat ke surga hidup-hidup oleh Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kejadian pasal 5 ayat 22. Ia hidup berbeda dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Nuh hidup benar dan tidak bercela. Kejadian pasal 6 ayat 9. Oleh sebab itu Tuhan memilih Nuh untuk meneruskan generasi manusia. Tuhan memusnahkan dunia dengan air bah. Hanya Nuh, istri, anak-anak, menantu-menantunya, dan bintang dan binatang dalam bahtera yang hidup, karena Tuhan memelihara mereka di dalam bahtera. Melalui Nuh lahir
generasi yang hidup takut akan Tuhan. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Ia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Yusuf dibawa jauh dari keluarganya, tetapi Yusuf tetap menjaga hidupnya. Kejadian pasal 39 ayat 9. Ia tidak tergoda ketika istri Potifar merayunya. Padahal kalau Yusuf mau, ia dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk hidup yang lebih menyenangkan. Yusuf selalu melakukan yang benar meskipun banyak orang berbuat dosa di sekitarnya. Daniel juga demikian. Meskipun berada dalam tawanan, ia tidak pernah berubah. Setia kepada Tuhan, ia tetap melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Dan pasal 6 ayat 6, ia tidak pernah takut, setia kepada Tuhan. Ia tidak pernah takut terhadap hukuman bahkan kematian. Daniel yang masih muda menjaga dirinya dari kenajisan penyembahan berhala dan menjaga hidupnya untuk tetap menyembah Tuhan. Bagian dengan kamu mempunyai teman dan setiap hari bergaul dengannya. Apakah temanmu memberikan pengaruh yang baik kepadamu? Beberapa orang di antara kamu mungkin mudah tergoda ketika diajak menyontek saat ulangan. Bahkan ada yang tidak mengerjakan tugas rumahnya sendiri karena temannya yang mengerjakan. Memang saling menolong itu baik, tetapi saling menolong harus dengan cara yang benar. Alangkah baiknya jika kamu belajar mengerjakan tugas rumahmu, mintalah temanmu mengajarimu, bertanyalah kepada gurumu jika kamu belum paham pelajarannya. Sikap dan cara-cara seperti ini menjauhkan kamu dari dosa dan mengajar kamu hidup dengan cara yang benar. Oke, sampai di situ. Terima kasih ya, Sheryl. Nah, dengarkan ya, Mister akan menjelaskan bagian C tentang melakukan kebenaran. Nah, di dalam cerita yang sudah kita baca tadi, ya, orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang melakukan kebenaran. Nah, apa arti kebenaran? Kebenaran adalah firman Allah. Ya, kebenaran adalah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, perhatikan, berbohong demi kebaikan adalah dosa. Seperti tadi yang sudah kita baca cerita ya, di dalam bagian C tadi ya, cerita Sugianto ya. Nah, jangan sampai kita berbohong demi kebaikan. Nah, maksudnya bagaimana? Contohnya begini, Bapak kasih contoh ya, berbohong demi kebaikan. Misalnya, Justin dengan Christian. Oke? Misalnya Justin berbuat kesalahan. Ya. Kesalahannya misalnya mencuri uang. Oke, yang tahu dia mencuri adalah Christian. Lalu orang tua tanya sama Justin, siapa yang ngambil uang di sini? Bukan saya. Lalu ditanya sama Christian, siapa yang ngambil uang di sini? Bukan saya. Nah, akhirnya Christian tidak mau kasih tahu kalau Justin yang ngambil uang, padahal Christian tahu. Dia tidak mau kasih tahu. Ditanya sama Christian, Christian, siapa yang ngambil uang? Enggak ada, bukan saya. Nah, ternyata Christian tahu kalau itu yang ngambil uang adalah Justin. Tapi kalau seandainya dia kasih tahu, pasti Justin dihukum, ya. Pasti Justin dikasih disiplin atau lain sebagainya. Nah, akhirnya karena tidak dikasih tahu, Justin bebas, ya, bebas, ya, tidak dihukum, tidak dikasih disiplin atau apapun lah itu ya, hukuman apapun itu. Tapi itu tidak benar, ya. Berbohong demi kebaikan itu dosa, tidak boleh, ya, tidak boleh. Tidak boleh, oke? Sekali berbohong, maka terus berbohong kepada Allah. Nah,
Kalau kita berbohong sekali, terus 2 kali berbohong, terus 3 kali berbohong, lalu kerjaan kita berbohong terus menerus berbohong, terus menerus berbohong. Ya. Kemudian Alkitab mengatakan Matius 5 ayat 17 berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah ingat ya anak-anak kelas 5, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ya, jangan berbohong, jangan berdusta, katakan saja sejujur-jujurnya. Ya, oke, kita lanjut. Nah ada di dalam Alkitab tadi tokoh yang hidup benar. Siapa dia hidup benar? Yang pertama adalah Henokh. Henokh itu adalah hidup yang bergaul dengan Allah. Oke, Henokh itu adalah orang yang bergaul dengan Allah sehingga ia diangkat ke surga hidup-hidup oleh Tuhan. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ia hidup berbeda dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Ya, ia hidup benar. Oke ya. Lalu yang kedua siapa lagi? Ada Yusuf. Ya, Yusuf adalah anak kesayangannya Yakub. Yusuf dijual, ya, dibuang ke sumur, ya. Yusuf dilakukan perbuatan yang tidak adil sama saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak mau, ya, benci ataupun tidak mau memusuhi saudara-saudaranya. Ya, justru Yusuf ketika ia di Mesir melakukan yang baik. Dia menjadi pemimpin. Ya, ia selalu melakukan yang benar meskipun banyak orang yang berbuat dosa di sekitarnya. Ya, dia selalu hidup benar, selalu hidup melakukan kebenaran. Nah, kenapa? Karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu ada siapa lagi? Ada Daniel. Nah, Daniel hidup taat kepada Allah. Ya, ketika misalnya ketika mereka di pembuangan, ya, raja memerintahkan, ayo sembah patung yang saya buat. Tapi Daniel tidak mau menyembah patung, dia hanya taat kepada Allah. Dia tidak mau taat kepada manusia. Ya, dia taat hanya kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Oke. Dan ada lagi ya, satu contohnya tadi. Misalnya ada Nuh juga begitu ya. Hidup bergaul, hidup dekat dengan Allah. Jadi perhatikan. Orang yang melakukan kebenaran adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita jangan berbohong ya. Jangan berbohong, jangan berdusta. Ya, kita ikuti para tokoh Alkitab tadi. Ya, ada siapa tadi? Ada Henokh, ya. Terus ada siapa? Yusuf, ada Nuh, dan ada Daniel. Oke, mereka adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Ya, mereka adalah Yusuf adalah anak kesayangan Yakun, kok bukan Yakub. Ya. Yakub ya. Jadi Yusuf adalah anak kesayangan ya, karena dia adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, sekarang kita ke bagian D, teladan bagi orang percaya. Baca Andrea bagian D. Silakan Andrea, besarkan suaranya. Teladan artinya patut dicontoh, model untuk ditiru. Kebaikan adalah salah satu yang dituntut dari hidup kita agar bisa menjadi teladan bagi orang lain. Tanpa adanya kebaikan, tak ada teladan yang dijadikan contoh oleh orang lain, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada batu melainkan pada
daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Orang Kristen adalah surat Kristus. Artinya seluruh hidupnya akan dilihat sebagai cerminan Kristus yang ternyata dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberi teladan untuk dicontoh oleh pengikutnya. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dan memberi perintah, ia untuk teladan agar pengikutnya melakukan hal yang sama seperti dirinya. Evan adalah ketua regu semut yang kegiatan pramuka di SD Gunung Mulia. Beberapa anggota regunya tidak senang dengan kegiatan ini. Mereka sering bolos. Kalau tidak bolos, mereka tidak serius ikuti latihan. Padahal perkemahan tinggal beberapa hari lagi. Evan tidak memusuhi mereka. Ia juga tidak memarahi mereka. Sebaliknya, Evan selalu bersikap sopan dan menghargai mereka. Ia mempelajari sebuah sandi dan menghafal gerakan semafore. Ia mengajari anggotanya melakukan dengan simpul yang benar. Ada rasa kecewa terhadap anggotanya, hingga tiba waktunya mereka harus dilomba. Senyum memimpin regunya. Sikap seperti itu temannya tergerak untuk berlomba. Mereka bekerja sama selesaikan lomba dan ketekunan yang ditunjukkan Evan kepada teman-temannya telah mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab, keramahan dan sikapnya Mana Andrea? Kenapa? membuat anggota merasa terima dalam regunya. Khotbah Yesus di bukit mengajar kita untuk mencari Kenapa Andrea? Siapa yang gangguin? Ini belajar atau main-main ini ya? Pokoknya kali. Ayo, udah diganti saja. Bacakan oleh Excel. Ayo Excel. Mulai dari khotbah Yesus di bukit. Excel. Excel bukannya udah ya Pak? Excel belum. Belum, Pak. Ayo Excel baca paragraf khotbah Yesus di bukit. Ayo cepat, waktu kita ini. Ada Excel nggak di sini? Ayo, kalau nggak Clarissa. Ayo Clarissa, baca Clarissa. Halo Clarissa. Khotbah Yesus di bukit mengajar kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Apapun yang kita lakukan akan dilihat dan dinilai oleh orang lain. Untuk itu, kita perlu menjadi garam yang memberi pengaruh bagi kepada orang lain. Kita harus menularkan pola hidup yang terpuji dan kudus. Kehadiran kita diharapkan dapat memberi damai sejahtera bagi sesama. Terang dunia. Terang selalu mengalahkan kegelapan. Terang menjadi petunjuk jalan menuntun pada kebenaran. Demikianlah hendaknya kamu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Matius 5 ayat 16. Untuk menjadi teladan bagi sesama berarti harus menjadi terang. Teladan itu harus terlihat dari segala hal. Perkataan, tingkah laku, kasih, setia, dan kesucian hidup. Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi supaya mereka mengikuti teladan Paulus. Paulus telah memberi beberapa teladan melalui hidup yang dipimpin Roh Kudus, tidak memikirkan diri sendiri, memuliakan Kristus, dan setia melayani Tuhan meskipun harus menderita. Banyak nasihat disampaikan Paulus kepada orang percaya. Dalam surat-suratnya, Paulus menguraikan dengan rinci tentang hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 1-12. Menghadapi ajaran sesat. 1 Timotius ayat 4. Perlakuan ayah terhadap anak, suami terhadap istri, istri terhadap suami, dan anak kepada orang tua. Efesus 6 ayat 1-4. Hamba dan tuan. Efesus 6 ayat 5. Bahkan sikap terhadap saudara seiman dan para janda. 1 Timotius 5 ayat 1-16. Paulus sangat memperhatikan kehidupan di antara orang percaya sebab kehidupan yang benar itu dapat menjadi berkat. Orang lain dapat melihat teladan yang baik. Timotius masih muda ketika ia bertobat. Paulus membimbing Timotius dan melibatkan dalam pelayanan. Pada waktu Paulus harus berangkat ke Makedonia, Timotius muda ditinggalkan di Efesus. Ia harus memimpin jemaat Efesus. Banyak masalah dan tantangan di sana. Paulus menulis surat kepada anak rohaninya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perbuatanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Menjadi yang terbaik di antara orang yang belum bertobat itu sangat mudah karena perilakunya pasti paling baik. Tetapi bagaimana orang bertobat berada di antara orang percaya? Semua orang berbuat baik dan benar. Bagaimana menjadi teladan di antara semua teladan? Mari kita belajar bersama. Oke, sampai di situ. Terima kasih Clarissa. Nah, perhatikan ya, kelas 4, kelas 5 yang ada di rumah jangan main-main dulu ya. Ya, Andrea tidak boleh begitu. Disuruh membaca, disuruh belajar ketawa-ketawa di situ ya. Jadi kalian belajar harus dengar, perhatikan. Ya, ini waktu kita sangat singkat sekali. Pelajaran kita pelajaran online, jadi harus anak-anak perhatikan, berikan perhatian yang baik sepenuhnya. Jangan main-main, jangan bercanda-bercanda. Ya, Mister serius kasih materi pelajaran padahal kalian main-main di rumah. Mister nggak bisa lihat apakah kalian belajar sungguh-sungguh atau tidak. Ya, oke. Sekarang kita lihat ke bagian D yang terakhir tentang teladan bagi orang percaya. Nah, ini ciri yang keempat, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia menjadi teladan bagi orang percaya. Teladan, ya. Nah, apa sih arti teladan? Perhatikan ya. Teladan artinya patut dicontoh, oke? Patut dicontoh. Nah, misalnya kita ini anak kelas 5 yang beragama Kristen itu patut dicontoh, ya. Kenapa? Karena telah menunjukkan, telah mencerminkan perbuatan yang baik, ya, model untuk ditiru. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus dia adalah model yang ditiru orang, ya, diamati orang, diikuti orang, diidolakan orang, ya. Karena kenapa? Hidupnya telah mencerminkan perbuatan Yesus Kristus. Hidupnya telah
mencerminkan perbuatan, karakter, sifat, perilaku yang menyenangkan bagi orang, ya. Oke ya. Seperti apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 3? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging itu di dalam hati manusia. Nah, kita ini apa? Suratan Yesus Kristus. Nah, apa artinya suratan Yesus Kristus? Siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa menjawab? Apa artinya suratan Yesus Kristus? Ada di antara kelas 5 yang bisa menjawab? Apaan, Pak? Apa artinya suratan Yesus Kristus? Kita ini adalah surat Kristus. Apa artinya? Ada yang bisa menjawab? Pesan Yesus. Apa? Pesan Yesus. Pesan Yesus. Oke, tidak apa-apa. Apa lagi? Apa suratan Yesus? Nggak kedengaran, Pak, tadi Pak ngomong apa sih soalnya? Pertanyaannya, apa artinya kita ini suratan Yesus Kristus atau surat Kristus? Apa artinya itu? Oke. Nah, kita ini disebut surat Yesus Kristus. Kenapa bisa surat Yesus Kristus? Karena orang lain bisa membaca. Ya, orang lain bisa membaca si Seril. Karena Seril apa? Hidupnya menjadi berkat bagi orang. Ya, hidupnya telah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, tidak suka berbohong, tidak suka mengejek, tidak suka marah. Ya, dia sangat memaafkan, murah hati. Nah, itu dilihat orang, dibaca orang. Ya, pernah nggak kamu melihat orang jahat? Kamu baca nggak dalam dirinya? Ini kejam, marah, kecewa, ngambek, dan lain sebagainya. Nah, kita ini adalah suratan Yesus Kristus yang bisa dibaca. Ya, bisa dibaca dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Nah, orang percaya harus menjadi cermin bagi orang lain. Orang Kristen adalah surat Kristus yang bisa dibaca. Jadi orang lain bisa membaca kita ini ada Yesus Kristus. Orang lain bisa membaca kita ini adalah ada Tuhan yang mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan ya. Tuhan Yesus memberikan teladan untuk dicontoh oleh pengikutnya. Ya, Yesus Kristus itu memberikan contoh, memberikan teladan bagi murid-muridnya. Ya, bagi orang lain. Kemudian misalnya khotbah Yesus di bukit. Ya, khotbah Yesus di bukit mengajarkan kepada kita untuk apa? Menjadi terang, menjadi garam dunia. Apa artinya menjadi garam dan terang? Artinya adalah kita harus memberi pengaruh. Garam itu kan, perhatikan. Garam itu kan memberi rasa, ya, memberi rasa kepada makanan, kepada sayur atau apapun, ikan, apapun itu. Ya, jadi terang itu memberikan cahaya. Kita ini adalah harus menjadi garam dan terang dunia. Itulah ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita menjadi garam dan terang dunia, memberikan cahaya kepada orang lain, memberikan penerangan kepada teman-teman yang lain. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus memberikan teladan melalui hidup yang dipimpin Roh Kudus, yaitu tidak memikirkan diri sendiri, memuliakan Yesus Kristus, dan setia melayani. Inilah yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ya, ini yang diberikan contoh atau teladan kepada kita oleh Paulus. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah tidak memikirkan dirinya, ya, memuliakan Yesus Kristus dan setia melayani. Nah, perhatikan ya, menjadi teladan bagi sesama artinya harus menjadi terang, ya, dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian dalam ibadah kita. Ini yang harus kita cerminkan, ya. Bagaimana perkataan kita, bagaimana tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, kesucian hidup kita, dan ibadah kita harus benar-benar, ya, mencerminkan Yesus Kristus di dalamnya, sehingga kita menjadi terang, menjadi garam. Nah, dalam Alkitab banyak orang yang dipimpin Roh Kudus,
ya, ada Rasul Paulus, ada Timotius, ada Rasul Petrus. Nah, mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi orang lain dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oke. Nah, sekarang ambil buku PS, ada materi yang kita catat. Oke. Ada materi yang kita catat, ambil buku PS-nya ya. Hari ini ada materi, tidak banyak, hanya 1 nomor. Ada materi yang kita catat hari ini. Ya. Materi apa, Pak? Ya, materi agama Kristen lah. Boleh Sudah? difoto nggak, Pak? Apa? Boleh difoto nggak? Dicatat di buku PS, bukan di foto. Oke, tunggu ya, ini dia. Tidak banyak, hanya 1 nomor. Oke, ini dicatat ya. Sudah? Sudah kelas 5, sudah dicatat belum? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah dicatat, sekarang ada PR. Ya, ada PR yang Mister kasih hari ini buat anak kelas 5. Oke, ini dia PR-nya. Ya. Lembar uji kompetensi bab 12. Ya, ada di halaman perhatikan halaman 11 sampai halaman 14. Ya. Halaman 11 sampai halaman 14. Itu dikerjakan. Nanti cara mengerjakannya adalah jawabannya ditulis di buku PS Agama. Tidak usah ditulis soal ataupun tidak usah ditulis bagian jawabannya. Misalnya kalau
nomor 1A ya tulis aja A. Kalau B, B. Kalau C, C. Itu aja yang ditulis. Oke. Sudah ngerti semua? Sudah. Kalau sudah ngerti, ayo sekarang kita berdoa, kita akhiri pertemuan kelas kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur siang hari ini kami sudah belajar agama Kristen. Kami mohon Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh taat, melakukan kebenaran, menjadi berkat, dan kami mampu melakukan kehidupan yang terus berharap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tugasnya jangan lupa dikirim di Google Classroom. Sekarang boleh keluar, sampai ketemu minggu depan.